Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 42, memanjakan nona muda. Tak terasa kini, jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 siang. Naya yang berada di kantor suaminya sampai sekarang, ia masih bingung harus melakukan apa. Saat ia ingin membersihkan ruangan milik suaminya, ia malah tidak diizinkan. Naya duduk di balkon yang ada di ruangan Daniel, seraya menikmati angin siang. Sedangkan Daniel, ia tengah menandatangani berkas-berkas penting. Di atas meja yang ada di hadapan Naya, saat ini begitu banyak sekali camilan dan juga kue untuknya makan. Sebelumnya, ia membeli semua makanan itu saat hendak menuju ke kantor. Bukan Naya yang berniat membeli semua itu, tetapi Daniel lah. Pria itu ingin sekali aku memukulnya. Gerutu Naya yang merasa kesal dengan suaminya. Mata Naya menatap ke arah punggung Daniel lewat kaca yang tembus pandang. Ia tidak menyadari kalau yang ia tatap juga tengah menatapnya dari pantulan cermin kecil. Wajah Naya cemberut. Kemudian ia mengambil minuman dinginnya dan langsung meneguk minuman itu. Melihat dengan jelas wajah cemberut dari Naya, Daniel pun berniat ingin menghampiri istrinya itu. Daniel menghentikan pekerjaannya sebentar. Ia berdiri dan berjalan menuju balkon. "Ada apa dengan wajahmu, sayang?" tegur Daniel bertanya, seakan-akan tidak mengetahui alasannya. Padahal ia sudah tahu kenapa dengan istrinya itu. "Tidak tahu," cetus Naya memalingkan wajahnya cemberut. Melihat reaksi dari Naya yang seperti itu, Daniel merasa lucu. Daniel duduk di samping Naya, kemudian ia memeluk pinggang Naya dengan manja. "Apa kau menginginkan sesuatu? Jika itu iya, katakanlah. Aku akan menurutinya," bujuk Daniel lembut. Mendengar bujukan dari Daniel yang seperti itu, senyuman Naya kini hadir kembali. Naya tersenyum bahagia. Ia menatap Daniel dan ingin mengatakan keinginannya itu. "Janji, kau akan menurutinya." Naya menunjukkan jari kelingking di hadapan Daniel. Daniel pun dengan senang hati membalasnya. Kini Daniel sudah terikat janji akan menuruti apa yang diinginkan istrinya itu. "Baiklah, terima kasih sayang," ucap Naya bahagia dan spontan mencium bibir Daniel. Keduanya saling tatap dengan bibir yang masih saling menempel. Saat Daniel ingin memainkan bibirnya, suara telepon miliknya tiba-tiba berdering dari dalam. "Sial," ucap Daniel dari dalam hatinya. "Udah sana cepat angkat teleponnya," ucap Naya lembut. Mau tidak mau, Daniel harus menurut. Namun, di dalam otak Daniel, tiba-tiba ada rencana kecil untuk istrinya. "Iya sayang," balas Daniel berdiri dari duduknya. Tanpa aba-aba, Daniel langsung memeluk Naya dan mengangkatnya. Bersamaan dengan itu, Naya sangat terkejut dengan tindakan Daniel yang tiba-tiba. Naya hanya bisa pasrah dan mengeratkan pelukannya. Daniel membawa masuk Naya. Ia langsung menjauh telepon yang kembali berdering. "Ada apa?" tanya Daniel dengan ketus kepada orang yang menelponnya. "Nana Aurel tidak ada di asrama, Tuan," beritahunya. "Apa yang kau maksud? Bukannya dia sedang kuliah?" Daniel sedikit terkejut saat mendengar informasi kalau adik angkatnya telah menghilang. "Saya kira juga begitu, Tuan. Tapi kenyataannya, Nana Aurel telah menghilang. Dan kata salah satu dosen tempat Nana Aurel kuliah, Nana Aurel sudah lama tidak absen." Jelas dari anak buah Daniel yang tugasnya mengawasi Aurel dulu.
Daniel terdiam. Ia menyimak perkataan dari anak buahnya. Daniel teringat saat ia menikah, Aurel sama sekali tidak menghadirinya. Kalian carilah dia. Bagaimanapun juga, ayahku sudah menganggapnya sebagai adik anaknya sendiri. Dan aku juga harus ikut menjaganya, titah Daniel. Anak buah Daniel mengerti dan segera melakukan pencarian Aurel. Sementara seorang wanita yang berada dalam pelukan Daniel, ia kini sedang terlelap. Benar saja, entah sejak kapan anak muda itu tertidur dalam pelukan suaminya. Melihat istrinya yang tertidur, Daniel duduk di kursi tunggal yang hanya ada senderannya. Daniel tidak berniat untuk melepaskan pelukan itu. Bahkan, ia berniat ingin ikut terlelap bersama. Sementara di tempat lain, lebih tepatnya di rumah sakit tempat Aurel dirawat. Sudah 3 jam lebih, beberapa dokter menangani Aurel. Namun, mereka masih enggan untuk meninggalkan Aurel. Untuk sekarang, kondisi Aurel masih lemah. Tubuhnya sudah dipasang beberapa alat bantu. Memar-memar terlihat jelas di kulitnya yang putih. Bersamaan dengan David yang juga ikut menjaga Aurel. David sudah sedikit merasa tenang karena Aurel sudah melewati masa kritisnya. Namun, meskipun begitu, Aurel harus benar-benar diawasi. David duduk di samping berangkar istrinya, memegang pelan telapak tangannya. David terus saja menciumi punggung tangan Aurel. Ia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Meskipun pikirannya tentang penyakit yang diderita oleh Aurel belum hilang. Sampai-sampai David ingin mencuci otak istrinya. Hal itu bertujuan agar Aurel melupakan masa lalunya dan akan memulai hidup baru dan lembaran baru dengan bahagia bersama dirinya. Kau pasti kuat, sayang, bisik David lembut di telinga Aurel. Beberapa orang yang melihat pasangan itu, mereka sangat iri dan juga terharu. Mereka berjanji akan terus berusaha agar Aurel bisa cepat sembuh sesuai keinginan David. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.